Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih pada pimpinan masjid yang kita banggakan ini dengan diberi kesempatan untuk balighu anni walau ayah. Di dalam kesempatan ini saya diminta untuk mengungkap nilai-nilai Ramadan. Ini nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya nilai yang paling esensial adalah nilai iman. Sebagaimana Allah mewajibkan saum kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau membaca sepintas itu hanya diwajibkan kepada orang yang beriman puasa ini. Mengapa? Karena memang puasa itu amalan yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat rahasia. Satu orang dengan orang yang lain ketika berada di siang hari, ya mungkin tidak tahu apa yang di samping kita itu saum atau tidak. Kenapa? Karena memang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu kecuali dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nilai iman itu, dengan nilai kepercayaan itu, dengan nilai keyakinan itu, sehingga saum bisa menghantarkan menjadi manusia muttaqin. Pertama diwajibkan untuk berpuasa bagi orang yang beriman, ujungnya la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang meningkat dan keimanannya, agar menjadi orang yang istimewa dengan iman dan saumnya. Oleh karena itu hamba Allah, orang-orang yang beriman selalu berusaha untuk menjaga diri, untuk tidak membatalkan saum dan tidak membatalkan pahala saum. Karena bagaimanapun orang-orang yang beriman merasa diawasi, orang-orang yang merasa dilihat, orang-orang yang beriman hatinya merasa ada pemantauan, ada yang memeriksa, ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin jamaah yang berbahagia, keistimewaan nilai Ramadan tadi, keistimewaan saum di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah akan diampuninya dosa yang lalu. Sebagaimana hadis yang sudah kita hafal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Hadis ini menghantarkan kepada kita bahwa barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, jadi iman disebut di situ, karena percaya, karena yakin dengan saum ini,
dan mengharapkan ihtisab. Ihtisab itu mengharapkan pahala dari Allah, maka ujungnya ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosa yang telah lalu dihapus, didelet, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada umumnya orang-orang yang beriman ingin masuk bulan suci Ramadan, ingin menikmati puasa di bulan Ramadan, ingin menikmati amal-amal ibadah di bulan suci Ramadan, karena memang bulan yang paling istimewa, bulan agung, bulan sobar, bulan tarbiyah, dan banyak nama-nama bulan Ramadan ini yang mengarah kepada nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Bahkan wa man qoma lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dan juga barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar karena iman juga, nah ini iman selalu dibawa, karena iman dan mengharapkan pahala, maka juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi satu hadis ini mengungkapkan dua keutamaan. Yang pertama, orang yang puasa dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dan juga orang yang melaksanakan ibadah di malam harinya, di malam Qadar, dasarnya iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini tidak disebutkan apakah dosa besar, dosa kecil. Di sini mah dosa aja gitu. Ya mudah-mudahan dosa besar, dosa kecil dengan tulusnya, dengan imannya puasa di bulan Ramadan dapat dibersihkan segala dosa-dosa yang ada pada pribadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dikejar oleh orang-orang supaya dapat memasuki bulan Ramadan. Kemudian yang kedua mendapat perisai dari api neraka. Nah, qala rabbuna azza wa jalla asyamu junnatun yastajinnu biha al-abdu minan nar wa huwa li wa ana ajzi bihi. Keistimewaan Ramadan dengan nilai-nilai sangat esensial tadi, Rob kita azza wa jalla berfirman, puasa adalah perisai. Perisai itu ya benteng yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Jadi sebagai perisai, sebagai penghalang, sebagai dinding yang tidak akan bisa api neraka untuk membakarnya, kan terhalangi dengan perisai tersebut. Tentu puasa yang menjadi perisai itulah puasa yang betul-betul saum, puasa. Sebagaimana kita mengartikan arti puasa adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan, tidak ngomong yang tidak karuan, menahan melakukan perbuatan yang merusak saum, menahan untuk mengumpat, menahan untuk mencaci maki, menahan untuk menjelek-jelekan orang lain. Nah, ini indahnya bulan suci Ramadan bila dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Sehingga Allah memberikan informasi dan penjelasan bahwa orang-orang yang saum dengan dasarnya tadi akan dibentengi, akan diselamatkan dari api neraka. Kemudian juga yang selanjutnya memperoleh pintu surga yang disebut Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun guaruhum yuqalu aina shaimun fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun guaruhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Sungguh di surga ada sebuah pintu. Nah, ini pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan.
Ya, ada nama pintu surga itu salah satunya Ar-Rayyan. Dan pintu ini akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terutama pada hari kiamat nanti akan muncul orang-orang yang bersaum di situ, dan orang-orang yang berpuasa tidak ada seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Hanya orang-orang yang saum saja. Begitu diumumkan, wahai para shaimun, pintu Ar-Rayyan sudah dibuka, ayo berdiri masuk. Nah, di situ masuklah orang-orang yang saum, masuklah orang-orang yang puasa dengan dasar-dasar yang tadi itu. Dan setelah orang-orang itu masuk, kemudian orang-orang yang lain tidak bisa masuk di situ. Maka mereka pun ya tadi bangkit untuk masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Tidak seorang pun yang bisa masuk darinya selain mereka. Apabila mereka telah masuk pintu tersebut, maka tidak seorang pun yang bisa masuk darinya. Jadi tidak ada pengumuman yang terlambat. Begitu mendengarkan pengumuman, semua orang siap untuk masuk dan siap untuk memasuki Ar-Rayyan itu. Dan ini pintu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang betul-betul menunaikan ibadah puasa, ibadah saum di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat, amalan puasa akan memberikan syafaat ini. As-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawat bin nahar fasyafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi qala fayusyaffa'ani. Amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberi syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Amalan puasa berkata, wahai Rob, aku telah menahannya dari makan dan syahwat di siang hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan amalan membaca Al-Quran berkata, aku menahannya dari tidur di waktu malam hari, maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya diizinkan memberi syafaat. Jadi ini keuntungan bagi orang-orang yang beriman dengan diberikan pertolongan di saat kiamat sedang terjadi, di saat hancurnya kemudian rusaknya tatanan kehidupan, di saat takut dan khawatirnya manusia. Nah, datanglah di situ saum, pahala baca Quran. Makanya sekarang kaum muslimin di berbagai daerah termasuk di kita menjadi suatu kebiasaan untuk membaca Quran. Bahkan ada yang target ya. Saya ingin tamat 1 kali di bulan Ramadan. Aduh, luar biasa ini. Bahkan saya ingin 2 kali tamat bulan Ramadan. Ini semuanya dijadikan program oleh umat Islam. Kalau ada umat Islam sampai hari ini belum menyentuh, belum melihat, belum membuka, belum membaca, belum mengamalkan, belum mengajarkan, saya kira ini masih ada waktu untuk mengembangkan tentang sikap umat Islam terhadap Al-Quran. Karena memang orang Muslim, orang Islam, sikap terhadap Al-Quran itu satu, membacanya. Membaca tentu ada yang mendengarkan, sebagaimana Nabi di Ramadan itu membaca Quran dan didengar oleh malaikat Jibril. Kalau kita mungkin juga membaca Quran didengar oleh kawan kita, takut ada yang salah, takut yang panjang dipendekkan, takut yang pendek dipanjangkan. Tapi yang saya rasakan itu kalau udah biasa panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, usia sudah memang agak sepuh, itu agak susah dibetulkan. Ketika agak susah, ya sudah itu saja. Benernya bagi dia seperti itu. Kalau diteruskan nanti bisa tersinggung. Pak, panjangkan Pak.
terus ponok gitu. Ponokan Pak dipanjangkeun. Akhirnya para ustadz di sana udah jangan terlalu banyak komentar. Dia mah memang susah dimenangkan dari dulu, dari puasa dahulu susah, apalagi yang akan datang. Kenapa? Karena sudah kebiasaan. Namun walaupun demikian tetap menjadi tugas para ustadz, para kiai untuk mendidik, untuk membimbing masyarakat. Karena salah satu bimbingan kiai, mu'alim, ajengan, ustadz adalah membimbing dakwah, membimbing ngaji di masjid masing-masing. Insya Allah dengan apa yang diusahakan oleh umat Islam di Jawa Barat khususnya, di kota Bandung khususnya, begitu pagi, siang, sore suara alunan Al-Quran muncul dari mulut-mulut orang-orang yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk meningkatkan ibadah saum yang kita terus kerjakan. Allahumma salli wa barik wa sallim amin. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.